kampung itu nggak dosa. Ya. Dan keutamaan sholat berjamaah ini banyak. Ya, keutamaan sholat berjamaah sangat banyak. Sholat jamaah secara berjamaah yang paling utama adalah sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat? Karena hukumnya wajib berjamaah. Sholat yang hukumnya wajib secara berjamaah yaitu satu, sholat Jumat. Jadi sholat berjamaah yang paling afdol nomor satu adalah sholat Jumat. Kemudian yang paling afdol nomor dua sholat berjamaah adalah sholat subuh. Kenapa? Karena waktunya orang tidur, paling enaknya tidur. Ya, kadang-kadang subuhnya jam 8, jam 9. Makanya pahala sholat berjamaah ketika waktu subuh itu pahalanya besar. Nomor dua setelah sholat Jumat yang paling afdol adalah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian nomor tiga yaitu berjamaah di dalam sholat isya. Ya, ini afdol nomor tiga. Nomor satu Jumat, nomor dua sholat subuh, nomor tiga sholat isya yang paling afdol. Ya, kayak memang dalam hadis kata Nabi Muhammad, dua sholat yang paling susah dilakukan oleh orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh masih tidur, sholat isya kecapean tidur dari pulang kerja. Ini sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik kata Nabi Muhammad, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ini yang paling banyak ditinggalkan orang. Ya, habis maghrib jalan keluar-keluar, pameran, pulang-pulang capek langsung tidur. Ya, banyak di maghrib habis sholat ya makan-makan, nanti lihat sinetron, adzan isya nanti aja, habis lihat sinetron, habis ngantuk tidur. Ini banyak ditinggalkan. Makanya sholat isya memiliki urutan nomor tiga, sholat berjamaah paling afdol. Kemudian yang nomor empat, sholat asar. Setelah sholat asar, sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur paling kecil pahalanya, keutamaannya sholat maghrib berjamaah. Makanya kalau maghrib paling banyak. Anda lihat maghrib paling banyak maghrib. Kenapa? Ya memang paling kecil pahalanya. Subhanallah, diatur oleh para ulama. Kok ngerti gitu loh, saya heran. Dan memang yang paling banyak itu sholat maghrib. Berjamaah paling banyak sholat maghrib. Anda lihat di mana masjid manapun, paling penuh itu pasti maghrib. Dan sholat maghrib secara berjamaah urutannya paling terakhir nomor 6. Nomor 6. Ya, jadi sholat Jumat yang paling afdol, kemudian sholat subuh berjamaah, sholat isya, sholat asar, sholat duhur, terakhir sholat maghrib secara berjamaah. Ini derajatnya sholat berjamaah. Ya. Fadilahnya sangat banyak ya. Di antaranya kata Nabi Muhammad, sholat berjamaah itu 27 derajat daripada sholat sendiri. Ya, pahalanya 27 derajat. Jadi kalau Anda sholat sendiri setiap hari, ya cuma dapat 5 derajat, tapi kalau sholat berjamaah sehari 5 kali, 27 derajat dikali 5, yaitu 135 derajat. Jadi kalau sholat sendiri setiap hari cuma 5 derajat, yang berjamaah 135 derajat. Kalau sebulan sholat sendiri cuma mendapatkan 150 derajat. 150 derajat. Kalau Anda sholat berjamaah selama sebulan non-stop 5 kali, maka mendapatkan 4050 derajat. Bedanya 3900 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, nanti di surga itu derajat pertama dengan derajat kedua itu perbedaannya seperti perjalanan 500 tahun. Itu derajat pertama dengan derajat kedua. Bayangkan Pak, kalau dalam satu bulan orang sholat sendiri cuma 150 derajat, tapi kalau sholat berjamaah 4050 derajat. Beda 3900 kalikan 500 tahun perjalanan. Itu dalam sebulan saja loh ya. Bisa Anda bayangkan kalau setahun. Artinya apa? Kalau orang sholat sendiri nanti di surga itu derajatnya di bawah. Tapi kalau orang berjamaah derajatnya paling atas nanti. Kalau dia sholat berjamaah. Makanya maaf kalau bisa jangan sholat sendiri. Anda nggak bisa di masjid nggak apa-apa. Di rumah sama istri. Kalau nggak ada bapak-bapaknya, ibunya sholat sama anaknya nggak apa-apa.
jangan sholat sendiri. Kenapa? Derajatnya beda. Kemudian yang kedua keutamaan sholat berjamaah, ya, pahalanya pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau Anda sholat sendiri Pak Bu, itu diterima sesuai kadar khusyuknya kata Nabi Muhammad. Kalau khusyuknya cuma 5%, maka sholatnya yang diterima cuma 5%. Kalau khusyuknya 10%, maka yang diterima 10%. Kira-kira kita ini khusyuknya berapa persen? Orang sholat artinya aja nggak tahu, artinya Fatihah nggak paham. Nanti rukuk bacaannya nggak tahu artinya. Duduk di antara dua sujud nggak tahu artinya. Baca doa iftitah nggak tahu artinya. Padahal salah satu syarat supaya khusyuk itu harus tahu arti atau makna bacaan di dalam sholat. Kita aja artinya kadang-kadang nggak paham, gimana mau khusyuk. Ya, maaf kita paling khusyuknya Pak 5% itu sudah bagus. 10% sudah bagus. Ya. Loh kita ngukur aja, kita sholat bacaannya sudah nggak paham, kadang-kadang sholat itu pikirannya ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Nah kalau sholat berjamaah kata Nabi Muhammad jangan khawatir, pasti diterima sholatnya. Kalau Anda sholat sendiri, belum tentu sholat Anda diterima, sholat kita belum tentu diterima sesuai kadar khusyuknya. Sudah nggak khusyuk, nggak sesuai syariat lagi kadang-kadang. Nah, kita syariatnya kadang-kadang nggak paham. Jangankan khusyuknya, syariatnya kadang-kadang nggak sesuai. Rukunnya sholat nggak tahu, hal-hal yang membatalkan sholat nggak tahu. Rukunnya wudhu nggak paham, hal-hal yang membatalkan wudhu juga nggak paham kadang-kadang kita. Tapi kalau sholat berjamaah kata Nabi Muhammad, dilihat imamnya. Kalau imamnya bagus, makmumnya jelek, semuanya, maka semua sholat makmum yang jelek diterima oleh Allah berkat sholatnya imam yang bagus. Kalau imamnya jelek, ada makmum semua jelek, ada satu makmum yang bagus. Maka sholatnya imam yang jelek dan makmum yang jelek diterima oleh Allah berkat sholatnya makmum yang bagus. Kalau nggak ada pilihan lagi sudah, imamnya nggak karuan, makmumnya nggak karuan. Maka tetap diterima kata Nabi Muhammad berkat berjamaah. Subhanallah. Makanya kalau sholat berjamaah jangan khawatir, sholat kita pasti diterima 100%. Tapi kalau sholat sendiri belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai sholat sendiri. Kalau bisa sholat berjamaah. Ya. Kalau laki-laki afdolnya di masjid. Kalau perempuan afdolnya di rumah. Perempuan mau di masjid boleh, yang penting dapat izin dari suami. Ya, laki-laki afdolnya di masjid, perempuan afdolnya di rumah sholat berjamaah dengan anak-anaknya. Tapi kalau nggak ada anak, cuma berdua, ya dapat izin dari suami atau diajak suami ke masjid, nggak ada masalah, boleh hukumnya. Yang penting ada izin dari suami. Sholatul rajuli fi baitihi afdhalu min sholatihi fil masajid illal maktubah. Kata Nabi Muhammad, sholatnya seorang laki-laki di rumah itu lebih afdol daripada dia sholat di masjid kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu afdolnya di masjid laki-laki. Tapi kalau qobliyah ba'diyah itu afdolnya di rumah, jangan di masjid, jangan dibalik. Ya. Kata Nabi Muhammad tadi dalam hadis yang saya sebutkan pertama tadi, kalau seseorang laki-laki sholat sunnah di masjid, itu pahalanya seperti sholat sendiri. Tapi kalau laki-laki sholat sunnah di rumah, pahalanya seperti sholat berjamaah. Sholat sunnah. Makanya kalau sholat sunnah, laki-laki afdolnya di rumah. Qobliyah ba'diyahnya di rumah. Kecuali tahiyatul masjid jangan di rumah. Kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Kalau qobliyah ba'diyah afdolnya di rumah. Tapi kalau sholat fardu afdolnya di masjid. Jadi kalau sholat fardu bapak-bapaknya di masjid, kalau sholat sunnahnya di rumah. Kenapa? Pahalanya lebih tinggi. Ya, pahalanya lebih afdol sholat di rumah. Tapi kalau Anda kira-kira sampai rumah nggak bisa sholat, diganggu anak, diganggu istri umpamanya, ya sholat di masjid, sholat sunnahnya. Tapi kalau yakin bisa sholat sunnah di rumah, maka afdol sholat sunnahnya di rumah.
Jadi kalau bapak-bapak afdolnya di masjid, kalau sholat fardunya. Kalau ibu-ibu afdolnya di rumah. Ya, afdolnya di rumah.